Halo teman-teman petualang, selamat datang ya. Hari ini kita bakal memulai sebuah penjelajahan yang paling hebat, paling seru, dan paling penting dari semuanya, yaitu petualangan mengenal pencipta kita yang super luar biasa, Allah. Gimana? Kalian semua udah siap buat memulai perjalanan paling seru ini? Oke, kita mulai ya. Setiap penjelajah hebat itu kan pasti punya misi. Nah, misi kita hari ini adalah yang paling utama. Belajar tentang Allah dengan cara yang benar. Dan tentu aja, untuk petualangan sepenting ini, kita nggak boleh sampai tersesat. Makanya kita butuh peta yang sempurna, peta yang benar-benar bisa kita percaya buat menuntun kita di jalan yang benar. Dan inilah dia, peta harta karun kita. Peta istimewa ini terdiri dari dua bagian yang sangat-sangat berharga. Coba lihat deh isi peta kita. Bagian pertamanya, itu Al-Quran, yang isinya adalah firman langsung dari Allah. Keren banget kan? Terus yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu semua ajaran dan contoh dari Nabi kita, Muhammad SAW. Pokoknya, semua yang kita butuhin buat petualangan ini tuh udah ada di sini. Jadi tugas kita adalah mengikutinya dengan tepat. Nah, waktu kita buka peta ini, kita langsung nemuin aturan emas yang pertama. Ini penting banget buat menjaga kita biar tetap di jalur yang lurus. Jadi, aturannya gampang banget kok. Aturan emas nomor 1, kita hanya boleh menjelaskan tentang Allah persis seperti yang tertulis di dalam peta kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh ditambah-tambahin atau dikarang-karang sendiri ya. Biar lebih jelas, nih aku kasih contoh. Di dalam peta kita, dikasih tahu kalau Allah itu bisa murka kepada orang-orang yang berbuat salah. Nah, ini adalah salah satu sifat yang Allah sendiri kabarkan tentang dirinya. Tapi tunggu dulu. Dalam setiap petualangan kan pasti ada aja tuh jalur yang bisa bikin kita bingung. Kita harus super hati-hati biar nggak salah jalan. Nah, supaya kita nggak bingung dan nggak salah jalan, di peta kita ini ada satu kalimat yang paling penting. Ini kunci dari segalanya. Dan ini dia kalimatnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Artinya apa sih? Artinya, Allah itu super unik, super istimewa, dan sama sekali nggak mirip dengan apapun atau siapapun yang pernah kita lihat atau kita bayangin. Nah, ini dia nih yang penting banget. Jadi, waktu peta kita bilang Allah itu murka, kita harus selalu ingat kunci utama tadi. Murkanya Allah itu selalu adil dan sempurna. Beda banget sama marahnya kita kan? Kalau manusia marah, kadang suka nggak adil atau malah salah sasaran. Jadi, walaupun katanya sama, murka, tapi wujudnya sama sekali beda dan jauh lebih sempurna. Oke, petualangan kita lanjut lagi. Coba kita lihat apa lagi yang kita temukan. Wah, lihat deh, ada aturan emas yang kedua. Aturan ini tentang menjadi penjelajah yang sangat teliti. Jadi, gimana sih cara ngikutin peta ini dengan tepat? Gampang banget. Pertama, kita baca kata-kata di peta. Kedua, kita harus gunakan kata-kata yang sama persis, nggak boleh diubah-ubah. Ketiga, kita nggak boleh tuh bikin-bikin nama atau sifat yang baru buat Allah. Dan yang terakhir, ya kita ikuti petunjuknya dengan tepat tanpa dikurang-kurangin atau dilebih-lebihin. Biar lebih gampang, bayangin deh, waktu kita baca surat Al-Fatihah, kita kan bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Petaka kita pakainya kata Alhamdu. Nah, kita nggak boleh ganti jadi kata lain kayak asyukru, walaupun artinya mungkin mirip-mirip, pokoknya harus sama persis. Nah, begitu juga dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi, kita balik lagi ke contoh murka tadi ya. Peta kita memang memberitahu bahwa Allah itu melakukan perbuatan murka. Tapi apa kita boleh bikin nama baru dari situ? Misalnya kita sebut Allah dengan nama Al-Ghodib, yang artinya yang maha pemurka. Jawabannya jelas nggak boleh. Kenapa? Ya karena nama itu nggak tertulis di dalam peta kita. Kita cuma boleh pakai apa yang sudah ada di sana. Simpel kan? Dan sekarang kita sampai juga di bagian akhir dari petualangan kita. Bagian di mana kita akhirnya menemukan harta karun yang sesungguhnya. Jadi, apa aja sih harta karun yang berhasil kita kumpulkan hari ini? Pertama, kita sekarang jadi tahu cara mengenal Allah lewat peta yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kita belajar untuk nggak menyamakan Allah dengan ciptaannya. Ketiga, kita jadi paham kalau kita hanya boleh menggunakan nama dan sifat yang memang Allah ajarkan. Dan harta karun yang paling indah, ternyata mengenal Allah dengan benar itu bikin kita jadi makin sayang dan makin cinta sama Dia. Jadi teman-teman, inilah harta karun terindah kita. Bukan emas, bukan juga permata, tapi ilmu yang benar tentang Allah, yang bisa membuat hati kita jadi penuh dengan rasa cinta, damai, dan juga takjub. Petualangan kita hari ini memang sudah selesai, tapi perjalanan untuk mengenal Allah itu nggak akan pernah berakhir. Jadi,
Aku jadi penasaran nih, kira-kira di petualangan kita selanjutnya, keajaiban apa lagi ya yang bakal kita pelajari tentang Allah? Sampai jumpa!